Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan taklif ini. Mudah-mudahan Allah tetap berserta kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalam surah Al-Imran ayat 31. Yang artinya, jika kamu ingin dicintai Allah, ikut aku. Jadi bagaimana? Dalam kata lain, kalau kita ingin cinta Allah, ikut Nabi, tentu kita harus mencintai Nabi juga. Begitu. Jadi ini suatu cerita. Pernah saya membaca suatu cerita. Di suatu hari Rasulullah melakukan perjalanan dengan beberapa orang. Di tengah jalan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan sekelompok anak kecil. Setelah mengucapkan salam kepada Nabi, mata anak-anak itu tak lepas memandang wajah suci beliau sallallahu alaihi wasallam. Saat itu terjadilah dialog mempersona antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak itu. Rasulullah bertanya kepada anak-anak kecil yang masih belum baligh itu tentang mengapa mereka memandangi semacam itu. Anak kecil itu menjawab, kami mencintai Anda. Rasul bertanya, apakah kalian mencintaku melebihi kecinta kalian kepada ibu kalian? Mereka menjawab, ya benar. Rasulullah kembali bertanya, apakah kalian mencintaiku melebihi kecintaan kalian kepada dua mata kalian? Mereka menjawab lagi, ya, kami mencintai Anda lebih dari kecintaan kami pada kedua mata kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian lebih mencintai aku ataukah lebih mencintai Allah? Anak-anak kecil itu terkaget dan mereka terdiam sejenak. Tak lama kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, yang menyebabkan kami mencintai Anda adalah kecintaan kami kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kagum atas jawaban anak-anak yang masih kecil itu. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, kita seharusnya demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sesungguhnya landasan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dasar utama cinta. Jadi iman itu dasar utamanya cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mencintai seorang itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Jadi kalau kita benci kepada seorang bukan karena benci pribadi, tapi melainkan karena Allah tidak senang suatu perbuatan demikian, kerana Allah benci, kita juga mengikut sebagaimana Allah membencinya. Jadi begitulah nanti cinta dan benci semuanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana anak itu menjawab bahwa dia cinta dengan Nabi itu, cinta dengan Rasul dikarenakan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta ke Nabi itu tidak terputus. Tidak bisa kita beda-bedakan antara cinta Nabi dengan cinta kepada Allah. Begitu yang diperintah oleh Allah terhadap begitulah kecintaan anak kecil itu terhadap Rasul. Di sini kita mengetahui sedikit bagaimana cara mencintai Rasul. Kita harus tahu cara kita mencintai Rasul, kita berbuat sebagaimana Rasul berbuat. Ya, Rasul itu kalau berbuat tidak pernah menurut hawa nafsu. Wa yantiqu anil hawa wa in wa illa wahyu yuha. Ia tidak berkata-kata melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dia.
Jadi kalau kita mencinta Allah dan Rasul, harus kita sedemikian, sama seperti itu. Itu artinya cinta yang sebenar-benar cinta. Banyak orang mengatakan dia cinta Rasul, tapi perbuatan sehari-hari tidak sama dengan Rasul. Kalau Rasul tidak berkata-kata melalui wahyu yang diwahyu, tapi dia berkata menurut pendapat orang. Ini yang paling berbahaya. Pendapat syanu. Sedang Rasul tidak pernah sedemikian, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasul, ikut sebagaimana Rasul berbuat. Jangan hawa nafsu yang kita ikut. Ini kekeliruan yang sangat besar. Saya katakan demikian bukan saja orang awam, bahkan orang di antara ustaz pun gitu kadang-kadang. Suka pendapat syanu. Ini sangat berbahaya sekali. Kita bagaimana mengikut Rasul, tapi yang lain pula yang kita ikuti. Kalau benar-benar kita mencintai Allah, ikut sebagaimana Rasul berbuat. Ibarat kita mau fotokopi itu, fotokopi Rasul itu ibaratnya, begitu. Sebagai Rasul buat, sebegitulah kita berbuat. Itu baru namanya mencontoh. Jangan pula kita katakan kepada orang kita mencontoh Rasul, tapi praktiknya kita mencontoh selain dari Rasul. Itu yang sangat berbahaya sekali. Ini pada kesempatan ini sangat saya tekankan kepada seluruh para mukmin, cobalah kita belajar, ya, belajar tentang memahami atau mengenal tentang Rasul, dan mengenal tentang Allah, dan mengenal tentang diri kita masing-masing, ya. Kita harus wajib itu mengenalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.